Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Adik-adik, hari ini adalah Hari Raya Yesus Kristus, Raja Alam Semesta. Ayo bersama-sama kita bernyanyi, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh merasakan akan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama-sama, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini, kami akan membaca dan mendengarkan dari sebagian sabda firman. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengarkan sebentar, itu boleh kami simpan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai yang ke-37. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku.
"Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Di sini kita bisa belajar bersama-sama tentang bagaimana kita harus bisa berkata jujur, harus berkata benar, harus berani mengatakan hal-hal yang benar. Nah, di sini ada seorang raja yang bernama Raja Pilatus. Dia ini adalah seorang raja bagi orang Yahudi. Namun pada saat itu banyak orang yang tidak suka dengan Yesus. Pada saat itu, pada saat kepemimpinan Raja Pilatus ini, Yesus juga sudah ada pada waktu itu. Tetapi banyak orang ini tidak suka dengan Yesus karena dia menyebutkan dirinya juga sebagai raja orang Yahudi. Orang Yahudi ini sebenarnya mereka tidak suka dengan keberadaan Yesus, sehingga mereka membuat berbagai rencana agar Yesus ini bisa dibunuh. Kemudian mereka menangkap Yesus dan membawa kepada Raja Pilatus ini. Dan ketika Pilatus bertanya kepada Yesus bahwa apakah benar engkau adalah raja? Dan Yesus menjawab apa, adik-adik? Yesus menjawab iya. Nah, Tuhan Yesus berkata jujur walaupun ia tahu betul akibatnya ketika ia berkata jujur. Ia tahu kalau ia berkata jujur, pasti dia akan dibunuh. Namun, dari kejujurannya ini membawa dia kepada hidup yang kekal, hidup yang lebih baik lagi. Yesus juga menjelaskan bahwa dia bukan raja yang dipikirkan oleh Pilatus, oleh orang banyak pada waktu itu. Tahta Yesus atau raja ini bukan di dunia ini, tetapi dia itu bertahta di dalam hati kita, di dalam hati pengikut-pengikutnya. Artinya apa, adik-adik? Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hati kita dan menjadikan kita sebagai sesuai dengan sifat-sifat yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingin sekali agar kita semua bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, ada sebuah cerita di mana ada dua orang kakak adik. Pada suatu hari mereka ini bernama Oni dan Uci. Oni ini kakak dan Uci ini adalah adik. Nah, pada suatu hari Uci ini ia mendapati kakaknya Oni memecahkan guci kesayangan mamah mereka. Guci ini pecah gara-gara Oni ini dia bermain pedang-pedangan di rumah, dan karena tidak hati-hati pedangnya ini terkena guci mamanya hingga terjatuh dan pecah berkeping-keping. Adiknya ini tahu selain harga guci ini yang mahal, ternyata guci ini adalah peninggalan dari kakek yang sangat mama mereka kasihi. Melihat hal itu, Uci yang adiknya ini berkata, "Kenapa kakak memecahkan guci kesayangan mama? Mama bisa marah loh." Nah, kemudian kakaknya berkata, "Kakak tidak sengaja kok, Dek. Tapi bagaimanapun juga mama pasti marah," kata Uci. Terus kata kakaknya,
Terus harus bagaimana, kakak harus bagaimana, kemudian si adiknya ini bilang nggak tahu harus bagaimana, soalnya adiknya ini juga tidak punya ide buat bilangnya bagaimana ke mamah mereka. Kemudian si Oni ini dia berkata bahwa dia punya ide, gimana kalau mereka berbohong saja kepada mamanya kalau gucinya ini bukan dijatuhkan oleh kakaknya Oni, tetapi itu karena kucing yang menjatuhkannya. Bohong itu dosa loh kak, nanti kalau sampai mama tahu pasti mama akan marahnya lebih double lagi. Sudah mecahin guci kesayangan mama, Kak Oni bohong lagi, pasti mamanya lebih marah lagi kak, kata Uci ini. Kemudian Oni ini dia bilang, terus gimana dong kak, gimana dong dek? Ya jujur saja, jujur kalau kakak tidak sengaja memecahkan guci mama. Ngaku saja kalau kakak yang salah main pedang-pedangan di rumah dan tidak sengaja memecahkan guci mama. Pasti mama tidak marah, mama itu orangnya baik kok, pasti bisa memaklumi. Begitu kalau menurut Oci, tapi Oni ini takut. Dan adiknya ini bilang kalau tidak perlu takut, sebagai anak Tuhan kita harus berani berkata jujur dan benar. Begitu kata guru sekolah minggunya Oci. Kemudian dengan berani kakaknya Oni ini berkata, oke deh, kakak mau berkata jujur tapi ditemanin adik ya. Kemudian kata adiknya, iya, nanti Oci temanin kakak. Singkat cerita, Oni akhirnya berkata jujur kepada mamahnya dan kemudian Oni meminta maaf. Melihat dan mendengar keberanian Oni yang berkata jujur seperti itu, bukannya marah, malah mamahnya bangga kepada mereka punya anak yang berani berkata jujur. Dengan penuh kasih sayang, mamahnya memeluk Oni dan Oci sambil berkata bahwa mama bangga pada kalian berdua. Tetaplah berkata jujur dan berkata benar apapun resikonya. Karena dengan berani kita berkata jujur dan berkata benar, kita sudah mencerminkan atau meneladankan anak-anak Tuhan yang baik. Hati-hati kalau kalian bermain supaya tidak ada lagi yang rusak. Mama sayang kalian. Nah, adik-adik bisa kan berani seperti Oci dan Oni. Walaupun Oni awalnya dia ragu-ragu karena takut, tetapi dia berusaha untuk berkata jujur dan benar. Karena berkata jujur dan benar itu adalah cerminan dari anak-anak Tuhan. Karena itu tetaplah berkata jujur dan benar agar Tuhan senang mempunyai anak-anak seperti kita. Amin. Adik-adik, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik adik-adik semua, kita akan berdoa. Karena itu semua bisa lipat tangan, duduk yang tenang, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta dan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa untuk kami anak-anak-Mu boleh melakukan ibadah kami dari awal sampai pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan untuk kami bisa berkata jujur dan benar. Sebagai anak-anak kecil, Engkau mampukan kami untuk bisa berkata jujur dan benar ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga membawa persembahan syukur kami, kiranya Engkau terima dan jadikan itu sebagai alat-Mu yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Yalah ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pertumbuhan dan perkembangan kami, anak-anak, kiranya Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan selalu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi bersama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Kak Rai sama Kak Maro mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.